Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال ويروى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر أمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر أمله. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة mur ahlaka bis salati fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Wa misdaqu dzalika fi qoulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Wa qala Ata'ul Khurasani ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat 'alaihi yauma yamut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunallahu ala ibadihi faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'ahunna husyira ma'a fir'auna wa haman. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang lalu. Setelah libur panjang, kita mulai lagi pembacaan kitab Majmu' Mustamil ala Arba'i Rasail yang dikarang oleh Al-Allama Al-Imam Ahmad bin Zainid Dahlan, guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Nawawi Al-Bantani guru daripada Kiai Al-Hajj Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kiai Hashim Asy'ari berguru dengan Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Zainid Dahlan. Di dalam pembahasan kali ini meriwayatkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan sebagian ulama tentang, masih dalam muqaddimah kitab Majmu', wa yurwa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan gubilat wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalih. Kita ini hidup di atas dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ini sering disampaikan daripada ayat Al-Qur'an.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah itu banyak caranya, beraneka ragam, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan di dalam ibadah pun ada tingkatannya, mana yang lebih diutamakan, yang lebih afdal daripada yang lain, walaupun sama-sama hukumnya wajibnya. Lah yang paling utama yang harus dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Ibadah yang terutama adalah sholat, yang mana di dalam hadis sebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Namanya tiang kalau bangunan itu yang harus paling diperhatikan. Jangan sampai tiangnya nggak kuat. Kalau tiangnya nggak kuat, bangunannya roboh. Sama Islam juga demikian. Kalau sholatnya nggak kuat, nggak baik, terlebih lagi ditinggalkan, maka Islamnya juga akan jatuh. Karena itu bisa jadi dia beragama Islam tidak haji. Bisa jadi dia beragama Islam tapi tidak haji, dan nggak dosa, nggak. Orang fukara, fakir, miskin, mereka nggak haji, nggak dosa. Yang mampu memiliki harta lebih bisa berangkat haji, nggak haji, baru dia dosa. Bahkan dalam riwayat itu insya amata Yahudian atau Nasraniya, bisa mati dalam keadaan Yahudi atau keadaan Nasrani, keluar dari Islam, di akhir hayatnya keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik. Bisa dikatakan Islam, dia nggak zakat. Nah, kalau fakir miskin dia nggak punya apa-apa, mungkin saja masih bisa zakat fitrah, tapi juga kemungkinan dia nggak bisa. Dikatakan Islam, nggak dosa karena nggak mampu. Hanya yang wajib mampu zakat, wajib mengeluarkan zakat dengan pembagian zakat yang ada, zakat malkah atau zakat fitrahkah. Kalau nggak mengeluarkan zakat, hati-hati. Harta yang ia miliki di atas dunia, di akhirat kelak dijadikan seperti belenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diletakkan di lehernya. Yang mana belenggu itu kalau diletakkan di gunung, leleh gunungnya. Kalau ditaruh di lautan, langsung kering, habis. Langsung kering. Ini bukan sembarang laut, samudra. Kalau dikasih belenggu itu diletakkan di samudra, akan kering. Saking panasnya, saking parahnya. Kalau kita punya besi panas, hidup merah itu, kita siram air, airnya langsung habis kan. Tapi nggak butuh satu drum, paling beberapa cebok sudah dingin itu besinya. Nah ini laut, samudra kering, saking panasnya. Kalau diletakkan di bumi, hancur ini bumi. Kalau diletakkan di bumi, akan hancur buminya. Ini harta yang wajib dizakatkan ketika tidak dizakatkan. Tapi orang nggak mampu, nggak wajib zakat, nggak dosa dia, bisa dikatakan muslim. Puasa juga demikian. Puasa wajib hukumnya, puasa Ramadan wajib hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan oleh Allah puasa. Tapi masih mungkin orang itu nggak puasa dan dia nggak dosa. Nggak puasa, nggak dosa ada. Seperti contoh dia terlalu tua dan dia tidak diperkenankan untuk berpuasa, nggak dosa bagi dia untuk meninggalkan. Walaupun memang untuk bagi yang lain wajib, tapi nggak dosa bagi dia, dan dia dikatakan tetap Islam, jelas keislamannya, masih jelas. Tapi kalau sudah sholat, nggak ada, sakit separah apapun dia tetap wajib sholat. Nggak ada ceritanya kalau sakit nggak apa-apa, nggak sholat, nggak ada. Udzur untuk meninggalkan sholat nggak ada. Tapi kalau menunda sholat ada.
Uzur, alasan untuk menunda sholat ada, tapi kalau meninggalkan sholat nggak ditemukan. Oh karena ini nggak ada, kecuali orangnya ini sudah kehilangan akal. Kehilangan akal baru dikatakan nggak wajib bagi dia sholat. Artinya orang yang kehilangan akal kan seperti bukan manusia lagi, seperti binatang dia. Nggak ada hukuman, nggak ada. Misalkan bunuh orang nggak mungkin, orang gila di penjara nggak mungkin. Kan seperti itu. Meninggalkan sholat, ya jelas nggak apa-apa, kan seperti binatang, nggak ada bedanya. Bedanya dia bentuknya manusia, ini bentuknya hewan gitu aja. Tapi hukumnya sama persis, nggak ada perbedaannya. Orang yang tidak berakal. Lah karena itu kalau ada orang nggak mau sholat, ya 11-12 lah. Sama orang-orang yang berhak untuk masuk rumah sakit jiwa itu 11-12, hampir nggak ada bedanya. Nah karena itu sholat ini sangat penting di dalam agama Islam, bahkan disebutkan dalam hadis itu bimanzilatir ra's minal jasad. Sholat itu kalau diibaratkan manusia itu seperti kepala. Kalau orang nggak punya tangan dia masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki dia masih bisa hidup. Orang nggak punya mata masih bisa hidup. Tapi kalau sudah nggak punya kepala, jalan di tengah-tengah kita, yang belayu kabeh, nggak ada yang kuat duduk di sini. Misal ada orang nggak pakai kepala jalan di depan kita, kan nggak mungkin. Pasti kita akan mengatakan dia adalah hantu. Karena nggak mungkin ada orang yang hidup tanpa kepala. Begitu juga sholat. Sholat itu di dalam agama Islam seperti kepala di dalam jasadnya manusia. Nah sehingga ketika ini sholat sangat penting, maka harus kita perhatikan. Bukan hanya di dunia ini sholat dianggap penting, sampai kelak di hari kiamat. Disebutkan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali ibadah yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Fa in wujidat tamatan, kalau sholatnya itu dilihat, didapati di hari kiamat ternyata nilainya sempurna. Dari takbiratul ihram, pembacaan al-fatihah, kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahudnya sampai salam sempurna, rukun syaratnya sempurna, adab-adabnya dijalankan dengan sempurna, diiringi dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Sempurna sholatnya, gubilat wasairu amalih, akan diterima oleh Allah sholat tersebut dan seluruh amalnya. Apa amalnya yang lain? Puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan gak ditolak yang lain wis. Kenapa? Dalam ayat Al-Qur'an Allah sudah menyatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah kalau orang nggak berbuat keji, nggak berbuat munkar karena sholatnya baik, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya sudah baik, ibadah yang lain pasti juga akan menjadi baik. Karena orangnya nggak tersentuh dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu penting sholat. Dalam hadis yang lain, wa in wujidat naqisotan, kalau sholatnya nggak sempurna, dengan alasan khusyuk kah, tapi kalau rukun syaratnya nggak ada sama aja. Rukun syarat yang paling pertama, kemudian adab, setelah itu sunnah-sunnahnya, setelah itu ditutup dengan keikhlasan dan kekhusyuan, sempurna akan diterima semuanya. Tapi kalau nggak sempurna, rudat, dikembalikan kepada orangnya, wasairu amalih, dan semua amalnya dikembalikan. Maksudnya yang nggak bernilai ibadah yang dilakukan, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu kalau sholatnya sah. Tapi kalau nggak sah,
kewajibannya masih ada. Kalau sudah nggak diterima oleh Allah, jangan berharap surga. Jangan berharap masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Karena itu perhatikan sholat kita, benar apa enggak, secara hukum syariahnya sudah sesuai enggak. Setelah itu kita tingkatkan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, disempurnakan dengan khusyuk dan ikhlas. Jangan mencolot, sholatnya khusyuk dhisik. Khusyuk itu terakhir. Setelah rukun syaratnya sempurna, baru nanti khusyuk diiringi dengan keikhlasan. Yang pertama itu rukun syaratnya dulu, ini yang paling penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kalau kita baca Sahih Bukhari, rawi terbanyak adalah Imam Abu Hurairah. Kita baca Sahih Muslim, rawi terbanyak Abu Hurairah. Kita membaca hadis-hadis, kitab-kitab hadis, semuanya perawi terbanyak adalah Abu Hurairah. Tapi kalau kita perhatikan, Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7 tahun Hijriah. Tahun ke-7 di tahun Hijriah. Artinya hidup dengan Nabi hanya 3-4 tahun tok. Tapi bisa mendapatkan hadis banyak karena apa? Selalu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Abu Hurairah termasuk ashabus sufah, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Rumahnya adalah Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan pun diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kalaupun kerja hanya sekedarnya. Hidupnya benar-benar khidmah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini Abu Hurairah pernah diajak ngomong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah." Perintahkan keluarga kamu dengan sholat. Perintahkan mereka untuk sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Fa innallaha ya'tika birrizq. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendatangkan untukmu rezeki. Jadi sholat ini prioritaskan utama. Jangan lebih mengutamakan pekerjaan daripada sholat. Perintahkan mereka ketika sudah mendengarkan panggilan untuk sholat, langsung untuk melakukan sholat. Jangan ditunda karena AB pekerjaankah dan yang lain sebagainya. Nah, zaman sekarang enggak, wis engko ae. Padahal kalau sahabat Nabi itu ketika mendengarkan panggilan azan, tengah-tengah mau macul, sudah mengangkat, tinggal naruh tok, dengar azan diletakkan, kayak diterusno. Enggak, kalau kita kan nanggung mesisan di marikno. Ini enggak, diletakkan langsung. Enggak diteruskan, ditinggal sholat. Itu zaman dulu diceritakan, ya sekitar tahun 50-an, tahun 50-an, tahun 1950-an, itu di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak pedagang ngemper. Kalau sekarang kan pertokoan ya, kalau dulu itu ngemper di luaran masjid. Yang mereka kerjakan itu Al-Quran, kalau ada orang datang juali, kalau enggak baca zikir, baca wirid, baca sholawat. Wes antara Al-Quran, wirid, kalau ada orang beli, apa yang dijual? Emas, perak. Di mana? Ngemper. Itu kalau dengar azan, sudah masuk waktunya sholat, ditutup dengan kain, ditinggal masuk. Lah saiki, toko ini ojo ditutup tok gak digerekno, entek kabeh wis. Emas lho ini, duduk gedang. Lek gedang insya Allah kan sing joko. Emas ditutupi dengan kain, ditinggal sholat. Lebih mengutamakan sholat daripada hartanya. Dijaga oleh Allah. Kenapa? Mereka sholatnya baik, benar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita sholatnya wis ditutup, grek, dikunci loh, sik mikir pekerjaan. Padahal sudah dikunci, masih kita pikirkan pekerjaan kita. Engko kan wong tuku ah, engko kan iki ya, kan terus dipikiri. Kita nggak mengedepankan sholat.
Allah pasti akan mendatangkan rezeki kepada kita. Jangan khawatir rezeki. Ibadahlah dengan baik, sholatlah dengan baik, rezeki akan datang kepada kamu. Min haitsu la tahtasib. Kamu nggak ngira rezeki kamu dari mana datangnya, nggak kira. Katanya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Dan itu sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu dengan sholat dan perintahkan mereka untuk sabar dalam menjalankan sholat. Ya, kita sholat itu kan berat ya, nggak mudah. Sholat itu nggak mudah. Kalau kita menjalankan dengan adab, sunnah, khusyuk itu berat. Lah perlu sabar, perlu ada peningkatan, itu perlu sabar. Nggak mungkin kita baru sholat langsung iso khusyuk, nggak percaya. Sama sekali nggak percaya. Kenapa? Pertama dia harus memikirkan sahnya dulu. Lah itu pasti mengganggu konsentrasi sholatnya, karena dia lebih fokus untuk gak batal lagi, gak keliru lagi. Itu pertama. Kalau sudah bisa, dia meningkatkan, berusaha untuk khusyuk. Pertama itu dia harus memahami makna yang dia baca. Dia membaca Fatihah harus tahu maknanya, harus bisa merenungi maknanya. Kemudian dia rukuk membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, harus tahu maknanya. Kalau enggak, bukan khusyuk namanya. Kalau sekedar baca gitu aja, bukan khusyuk, itu namanya hudur. Kalau dia tahu apa yang dia lakukan dan yang dia baca, itu namanya hudur, bukan khusyuk. Derajatnya masih di bawah. Lah itu kita pertama memang hudur, jalannya ke hudur dulu, hati kita hadir dulu dalam sholat. Oh, saya dalam keadaan berdiri membaca Fatihah, bacaannya apa, ayat dari ayat-ayat itu dia sadar, dia melakukannya sadar. Kadang kan orang baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia nggak tahu kalau dia membaca Fatihah. Pikirannya mengaku nyusui pas apa gak. Itu kan kita sering terjadi seperti itu. Lah kalau kita masih dalam tahap hudur, jangan ngaku-ngaku khusyuk. Berat. Perjuangan menuju ke sholat yang khusyuk ini berat. Karena itu kalau sudah orangnya khusyuk, apa yang dikatakan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang dikatakan orang yang beriman, dan orang yang berimanlah orang yang beruntung di hari kiamat kelak. Karena itu berat, gak mudah. Karena itu fastabir 'alaiha. Kita diperintahkan untuk sabar dalam menjalankan sholat. La nas'aluka rizqan. Katanya Allah, aku nggak butuh rizki dari kamu. Nahnu narzuquk, justru aku yang akan memberikan rizki dari kamu, untuk kamu. Allah berjanji sudah. Yang berjanji adalah Allah. Banyak dalil ayat Al-Quran pun ada yang lain yang menunjukkan Allah akan pasti memberikan kepada kita rizki. Ditambahi dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir masalah rizki, sudah cukup bagi kamu untuk sholat. Sholatlah yang baik, sholat yang benar, rizki akan datang kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa. Pembalasan yang baik kelak di hari kiamat hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang sholatnya bagus, sholatnya sempurna, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dipersiapkan, diperindah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang sholatnya baik itu dikatakan bertakwa? Jelas. Makna takwa kan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang sholatnya sempurna, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Berarti dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala Atha al-Khurasani, Imam Atha al-Khurasani mengatakan, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Tidaklah ada seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud. Sekali sujud.
Sebagian ulama memaknakan yasjudu lillahi sajdatan ay yusolli lillahi sholatan. Salat maksudnya sujud adalah salat. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Maksudnya shollu ma'al musallin. Salatlah bersama orang-orang yang salat. Artinya salatnya lakukan dengan berjamaah. Sama dengan ini. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan. Tidaklah ada seorang hamba yang sujud sekali untuk Allah karena Allah. Maknanya sebagian ulama menyatakan yang dia orang yang salat lillah ikhlas sekali fi buqatin di satu tempat min biqa'il ardi dari tempat-tempat yang ada di bumi Allah. Kita kan kadang sholat di musola, kadang sholat di masjid, kadang sholat di rumah. Lihat tempat yang kita gunakan untuk sholat itu di hari kiamat akan menjadi saksi kita. Tidaklah ada seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah, di bagian-bagian tempat di bumi Allah, kecuali tempat tersebut akan menyaksikan dia atas amal baik yang ia lakukan di atas dunia. Jadi tempat-tempat ini akan menjadi saksi kita. Ya kalau kita katakan saksi bisu. Mereka tidak bisa berbicara sekarang, tapi kelak di hari kiamat dia akan menyaksikan, ya Allah, fulan hambamu ini dulu sholat di sini. Fulan hambamu ini sholat di sini. Semuanya tempat yang pernah kita gunakan untuk sholat akan menyaksikan kita kelak di hari kiamat. Lah karena itu kalau kita sholat, ketika kita sholat di satu tempat, sholatlah sunnah di tempat yang lain. Pindah, tukar tempat. Nah itu memang sunnah seperti itu. Tidak menetap di satu tempat, pindah di tempat lain. Kenapa? Agar banyak saksi kita di hari kiamat. Banyak tempat yang menyaksikan kita, karena pindah-pindah. Jangan menetap di satu tempat. Pindah sini, pindah sana, pindah sana. Lek wis entek kabeh ngene, baru balik maneng. Temaneng. Lek kepingin pindah mana, kepingin akeh maneng, pindah masjid, pindah musola. Wis disolati kabeh. Salat sunnah itu afdalnya di rumah. Selain salat duha, salat sunnah afdalnya di rumah. Selain salat duha, salat tarawih atau salat witir, itu afdalnya ada di rumah. Jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan. Persis dengan kuburan. Apa? Ngene turu. Nah, kuburan kan tempat tidur kita. Kalau di saat kita wafat, kita tidurnya di kuburan. Jangan samakan rumah kita seperti kuburan. Digawe turu tok. Padha karo hotel lah ini. Gunakan rumah itu ibadah juga. Berikan cahayanya. Apa cahayanya rumah? Al-Quran, sholat sunnah, zikir. Berikan di rumah kita. Sholat jamaah, sholat 5 waktu di masjid. Sunnahnya di masjid. Kalau musola ini kita nggak akan bahas panjang lebar. Intinya musola itu sebetulnya mirip dengan rumah. Sebenarnya ada perbedaan panjang, kita nggak bahas itu. Intinya musola itu mirip dengan rumah. Nggak ada bedanya. Bedanya musola bisa lebih afdol daripada sholat di rumah cuma satu tok. Kalau banyaknya lebih banyak, jamaahnya lebih banyak. Di rumah 2 orang, di musola 5 orang, berarti di musola lebih afdol. Bukan karena tempatnya, tapi kalau masjid tempatnya juga berpengaruh. Tempatnya juga berpengaruh. Lah tempat-tempat itu akan menyaksikan kita di hari kiamat kelak. Kalau kita sholat di tempat ini, sholat di tempat itu, sholat tempat ini, sholat tempat itu. Lah kalau kita banyak tempat yang kita gunakan untuk sholat, saksi baik kita kelak di hari kiamat akan menjadi banyak. Tidak cukup seperti itu. Wa bakat alaihi yauma yamut. Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu akan menangis ketika kita wafat. Istimewa ini. Mungkin keluarga kita gak nangis, seneng rebutan warisan kita. Tapi tempat yang kita gunakan untuk sholat mereka menangis. Kenapa? Gak digunakan untuk ibadah kita lagi sudah. Iya kalau yang bertempat di situ orang yang sama atau lebih baik, dia seneng tambahan. Tapi kalau enggak, kosong, menangis tempat tersebut. Kenapa? Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti cerita kayu yang digunakan untuk Rasulullah ketika berkhutbah. Ketika diganti mimbar, menangiskan kayu tersebut.
Kenapa? Nggak bisa digunakan Nabi, tidak bersentuhan dengan Nabi lagi. Sampai tangisannya itu terdengar di telinganya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kayu. Nangis karena sudah nggak digunakan lagi oleh Nabi, tidak bersentuhan dengan kulitnya Nabi untuk berkhutbah. Menangis. Kenapa? Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tempat ini, menangis tempat ini. Mungkin perbedaannya kalau itu sahabat Nabi dengar karena mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tempat ini nggak dengar kita tangisannya, karena banyaknya maksiat yang kita lakukan sehingga nggak dengar kita. Nah, coba hati kita bersih, nggak ada kemaksiatannya, jangankan tangisan ya. Setiap apa yang ada di bumi Allah ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang hatinya bersih, terdengar tasbihnya ini semuanya. Mereka mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, itu mendengarkan. Kalau orang yang hatinya bersih, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk ibadah menangis. Khususnya digunakan untuk salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat, ini bukan berarti dia mengingkari kewajibannya, enggak. Dia meninggalkan sholat entah karena malas, entah karena pekerjaan, entah karena apapun alasannya, tapi tetap dia masih meyakini bahwa itu adalah hukumnya wajib. Dia meninggalkan sholat secara sengaja. Bari'at minhu zimmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan terbebas, terlepas tanggung jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya. Maksudnya, ya kita nggak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah sudah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak, nggak mau masuk surga, nolak dia. Nah, di antara yang nolak ini, yang meninggalkan sholat secara sengaja, ini man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat pada aku, patuh pada aku, patuh kepada Rasulullah, ya patuh kepada Allah. Karena taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah itu sama, nggak ada bedanya. Rasulullah mewajibkan sholat, Nabi Muhammad juga mewajibkan sholat. Allah mewajibkan zakat, ya Nabi Muhammad juga mewajibkan zakat. Artinya kita patuh kepada Nabi Muhammad itu juga tanda kita patuh kepada Allah. Lah kalau kita nggak mau bermaksiat, meninggalkan sholat secara sengaja, maka terlepas tanggung jawabnya Nabi Muhammad. Artinya mau berharap kepada siapa kita di hari kiamat kelak? Kita sering mendengarkan hadis tentang syafaatul uzma. Ketika orang-orang di padang mahsyar itu kebingungan, butuh bantuan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menjawab, idhabu ila ghairi. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Diperintahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh dilempar ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim dilempar kepada Nabi Musa, dari Nabi Musa dilempar kepada Nabi Isa, dari Nabi Isa dilempar kepada Nabi Muhammad. Terakhir Nabi Muhammad yang mengatakan ana laha, ana laha. Lah siapa yang bisa meminta kepada Nabi Muhammad saat itu? Orang-orang yang mau sholat. Yang nggak mau sholat, jangan berharap Nabi Muhammad nggak mau menolongnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena terlepas tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sudah Nabi Muhammad gak menolong kita, terus siapa yang akan menolong kita di hari kiamat kelak? Allah, gak mungkin. Wong gak ditolong Nabi Muhammad, apalagi Allah mau menolongnya. Nabi Muhammad melepaskan, gak mau menolongnya, ya pasti Allah gak mau menolongnya. Gak diridhoi oleh Nabi Muhammad, gak pasti gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hati-hati sholat ini. Jangan sampai kita pernah meninggalkan sholat secara sengaja. Kalau nggak sengaja masalah, memang nggak masalah kalau nggak sengaja. Tapi ada
tanda kutip ya, nggak sengajanya itu ada tanda kutip. Nggak sholat kenapa? Iyo mangkenaan main sekak. Ya podo ae. Itu namanya mantaraka sholat tamu ta'amidan. Ninggalkan sholat secara sengaja. Kalau iya saya lupa tadi gak sholat, kenaan ngaji mang lo, ngaji Al-Quran mulai gorengnya duhur sampai asar. Insya Allah gak ono. Insya Allah gak ono. Ngaji mulai saat durungnya duhur sampai asar keenaan itu insya Allah gak ono. Aku mang bocor zikir sampai lali lek durung sholat. Mulai maghrib sampai mulai durungnya maghrib sampai isya. Sik percaya. Apa? Mek sak jam lebih titik. Tapi lek durungnya duhur sampai isya sampai asar wis gak mungkin. Berjam-jam maca Al-Qur'an enak ngono. Aduh, Ramadan sing enteng lho, enteng Ramadan itu kita mau baca Al-Qur'an enteng kan? Mau sholat 20 rakaat enteng kan Ramadan? Enteng kan? Baca sak juz lho wis sampe kip-kip. Ambek kaya wis ngantuk ngono. Apa maning mulai sadurunge dhuwur sampai asar. Aduh wis gak mungkin blas. Lho misalkan kok seperti itu gak dosa. Gak masalah, gak ada ancaman ini, gak ada. Kenapa? Dia ditolerir dalam syariah, dikatakan uzur di dalam syariah. Lupa karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lupanya karena main sekak, domino, atau bahkan yang lebih parah lagi judi, na'udzubillah min dzalik, sudah dia berbuat maksiat, dia melupakan sholat, terlepas tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadih faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'ahunna husyira ma'a fir'aun wa haman. 5 salat dalam sehari semalam diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita ketahui sholat itu 5 waktu kan. Sholat itu adalah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang asalnya ada 50. Asalnya 50. Ketika Isra dan Mi'raj sudah dikorting sampai 5. Tapi keistimewaannya tetap seperti 50. Yo si ono ae sing ninggalno. Masih banyak yang meninggalkan. Gak meninggalkan full, meninggalkan subuhne, isyae, zuhure, asare misalnya. Meninggalkan sholat masih banyak. Yang meninggalkan total yo akeh sian. Yang meninggalkan semuanya secara totalitas juga banyak. Padahal itu sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Salat 5 waktu ini kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Padahal kewajiban yang lain melalui malaikat Jibril. Salat langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang menjalankan sholat dengan menjalankan di waktunya, zuhur sholat di waktunya, asar sholat di waktunya, maghrib sholat di waktunya, isya sholat di waktunya, subuh sholat di waktunya, maka sholat-sholat tersebut akan menjadi cahaya dan menjadi bukti bagi dia di hari kiamat. Artinya bukti kebaikan dia, menjadi cahaya untuk dia yang akan menunjukkan dia jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cahaya itu kalau kita bahasakan di dunia nggak cocok. Cahaya di sini bukan seperti kayak cahaya lampu ini, enggak. Artinya petunjuk bagi dia untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man dayya'ahunna, yang menyia-nyiakan sholat, artinya nggak sholat pada waktunya, terlebih lagi dia meninggalkan sholat, maka husyira ma'a fir'aun wa haman, akan dibangkitkan oleh Allah kelak, dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Kita kenal ya Fir'aun ya.
artis itu. Artis dalam Al-Quran ya. Sering disebutkan Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Dibuat apa Fir'aun oleh Allah disebut dalam Al-Quran? Contoh makhluk yang terhina. Padahal di akhir hayatnya sudah roh di kerongkongan, dia itu sempat beriman kepada Allah. Tapi ditolak oleh Allah. Kenapa? Terlambat untuk beriman kepada Allah. Dijadikan contoh jelek. Semuanya yang ada saat itu bersama Fir'aun semuanya hilang, ditelan air laut. Tapi Fir'aun diselamatkan jasadnya oleh Allah. Dibuat contoh. Tuh lihat, orang yang nggak patuh kepada Allah, nggak taat kepada Allah, hasilnya seperti itu. Ini Fir'aun kelak di hari kiamat bareng rombongan bersama orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Yang nggak mau sholat di tempat waktunya, tidak pada waktunya, atau nggak sholat sama sekali. Ini temannya Fir'aun. Jadi rombongan bersama Fir'aun. Wah, Haman. Haman ini juga orangnya Fir'aun. Justru yang ngompor-ngompori Fir'aun agar tidak beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Harun. Saat itu sebetulnya Fir'aun itu masih sudah mas beriman. Tapi dikompor-kompori sama Haman, gak jadi, wurung. Ini penyebab Fir'aun tambah parah. Berarti luwih parah Haman ini. Tapi gak disebutkan dalam ayat Al-Quran ceritanya. Cuma ada namanya disebutkan dalam Al-Quran. Lah ini Fir'aun dan Haman ini kumpul bersama orang-orang yang gak mau sholat. Karena itu kita sudah diingatkan dalam ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin. Ini sholat, orang yang sholat dikasih ancaman. Fawailun, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini yang sholat tuh ya, dikatakan celaka. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim an sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka sholatnya tidak pada waktunya. Lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi tidak pada waktunya. Celaka. Kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Kata-kata well, perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan hanya kalimat celaka. Ada yang mengatakan well itu wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahanam. Itu kalau dilemparkan dari atas ke bawah 70 tahun baru sampai. Itu kalau ada pesawat, itu biasanya anak kecil kan pesawat jaluk duit. Iku misalnya pesawat yang nguncalno duit, pirang menit kan wis tutuk ah. Walaupun beribu-ribu kaki ya, walaupun jauh, cepat sampainya. Lah ini 70 tahun. Kira-kira sak piro adone? Kan kalau jatuh itu kan cepat daripada kita ngelempar seperti ini kan masih kecepatannya itu gak iso cepat. Tapi kalau jatuh kan cepat kecepatan. Semakin dari tinggi ke bawah tuh semakin cepat kan. Awalnya pelan tambah cepat seperti itu kan. Lah ini 70 tahun baru sampai insor. 70 tahun bisa kita bayangkan. Lah ini tempatnya orang-orang yang sholat keluar dari waktunya. Lah bagaimana kalau dia nggak mau sholat? Ini yang sholat tuh keluar dari waktunya. Nah karena itu, nah kita berubah. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, perhatikan. Sholat lakukan di waktunya. Jangan sampai keluar dari waktunya. Dengan alasan apapun, kegiatan apapun, utamakan sholat daripada yang lainnya. Kalaupun kita ancamannya keluar dari pabrik, keluar. Kita nggak akan mati karena nggak kerja di pabrik. Nggak kerja di pabrik terus mati, enggak. Oh kalau nggak kerja di pabrik nanti masuk neraka, enggak. Tapi kalau kita menyia-nyiakan sholat karena pekerjaan kita, na'udzubillah min dzalik. Ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wis gak apa-apa saiki sementara. Engko kan sementara jadi sementahun. Ya, mari sementahun selamanya ini. Setan itu membisiki kita untuk perlahan-lahan. Rusake ku titik-titik ojo langsung akeh. Engko lek wis kadung kebabas, wis gak bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai diri kita semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang baik dalam menjalankan sholat,
menjalankan salat dengan benar, dengan sempurna, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.